Selamat pagi teman-teman, dan Ibu Hilda selaku dosen mata kuliah Manajemen Lingkungan Agroindustri. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Melia Rahmawati dengan NIM 122330012. Perkenalkan, nama saya Farhan Rahman dengan NIM 122330108. Perkenalkan, nama saya Edo Sedukan Marpaung dengan NIM 122330065. Perkenalkan, nama saya Kade Jevan Krisna Wiguna dengan NIM 122330083. Perkenalkan, nama saya Wilianatri Anjing Menggolan dengan NIM 122330010. Pengertian SML atau Sistem Manajemen Lingkungan merupakan bagian dari sistem manajemen organisasi yang digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan mengenai lingkungan dan juga sebagai paduan bagi organisasi dalam mengelola aspek lingkungannya. Sistem manajemen lingkungan memberikan mekanisme untuk mencapai dan menunjukkan performasi lingkungan yang baik melalui upaya pengendalian dampak lingkungan dan kegiatan produk dan jasa. Sistem tersebut juga dapat digunakan untuk mengantisipasi perkembangan, tuntutan, dan peningkatan performasi lingkungan dari konsumen serta untuk memenuhi persyaratan peraturan lingkungan hidup dari pemerintah. Manfaat SML, Sistem Manajemen Lingkungan memiliki manfaat bagi lingkungan sebagai berikut. Yang pertama, pengurangan pencemaran lingkungan serta penurunan penggunaan bahan kimia berbahaya. Yang kedua, pengurangannya limbah berbahaya yang bisa mengancam gangguan sosial dari masyarakat sekitar yang merasa terganggu. Dari sisi konsumen, manfaat yang didapatkan diantaranya pertama, perlindungan lingkungan, yang kedua, manajemen lingkungan yang lebih baik, yang ketiga, meningkatkan daya saing, yang keempat, jaminan kepatuhan terhadap undang-undang, yang kelima, sistem manajemen yang lebih efektif, yang keenam, meminimalisir biaya, selanjutnya relasi dengan masyarakat juga lebih baik, dan kepuasan terhadap konsumen. Setelah itu yaitu dari sisi produsen, di mana manfaat yang didapatkan diantaranya meminimalisir potensi konflik antara pekerja dengan pengusaha. Yang kedua, membatasi pemenuhan peraturan dengan lebih baik dan lebih terencana. Yang ketiga, penggunaan sumber daya alam yang lebih bijaksana menuju terciptanya efisiensi ekonomi. Yang keempat, menjaga citra bisnis industri yang selama ini sering dikaitkan dengan hal yang negatif di dalam pencemaran lingkungan. Yang kelima, berkurangnya pencemaran lingkungan melalui penurunan bahan-bahan kimia yang lebih berbahaya bagi lingkungan. Yang keenam, pengurangan limbah bahaya yang dapat mengurangi gangguan sosial yang berasal dari keberadaan industri itu sendiri. Life Cycle Assessment atau LCA merupakan sebuah metode yang dapat menganalisis suatu identifikasi dampak lingkungan total dari suatu proses pengolahan lingkungan, dari suatu proses produksi industri, dan lainnya. Life Cycle Assessment atau LCA untuk menganalisis dampak lingkungan pada semua tahapan dan siklus hidup dari semua sumber daya, proses produksi sendiri, dan penggunaan produk sampai produk itu tidak lagi terpakai, atau biasa disebut dengan grid to grief. Tahapan pada LCA atau Life Cycle Assessment. Yang pertama itu penentuan tujuan dan batasan penelitian, goal and scope. Pada tahap ini bertujuan untuk mendefinisikan ruang lingkup studi, memformulasikan dan mendeskripsikan tujuan termasuk mendefinisikan fungsi dari masing-masing kegiatan bagian. Yang kedua, inventarisasi data atau life cycle inventory. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dan perhitungan input dan juga output ke lingkungan dari sistem yang sedang dievaluasi. Yang ketiga, yaitu perkiraan dampak atau life cycle impact assessment. Tahap ini bertujuan sebagai mengelompokkan dan menilai dampak lingkungan yang signifikan. Yang keempat yaitu interpretasi data. Pada tahap terakhir ini bertujuan untuk mengidentifikasi tahap life cycle pada keadaan tertentu dapat mengurangi dampak lingkungan pada sistem dan kombinasi hasil dari LCI dan LCIA yang digunakan untuk menginterpretasikan, menarik kesimpulan dan rekomendasi yang konsisten. Pengertian ekologi industri. Ekologi industri suatu sistem yang digunakan untuk pengolahan aliran energi atau material sehingga dikelola efisien yang tinggi dan menghasilkan sedikit polusi.
ekologi industri bertujuan untuk memajukan dan melaksanakan konsep-konsep pembangunan berkelanjutan sehingga penerapan konsep ekologi industri akan dapat meningkatkan kinerja berkelanjutan industri. Penerapan konsep ekologi industri dan simbiosis industri dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan industri. Evolusi sistem industri pada ekologi industri. Evolusi dalam sistem industri dari sistem yang linier menjadi sistem siklus. Evolusi tersebut melalui 3 tingkatan, yaitu yang pertama, sistem linier, di mana dalam sistem ini material murni, material dan energi masuk atau diolah dalam sistem, kemudian berubah menjadi produk beserta hasil samping dan limbah. Yang kedua, sistem semi siklus. Dalam sistem ini mulai dilakukan daur ulang atau recycle dan penggunaan kembali atau reuse, walaupun belum sepenuhnya dapat mengurangi limbahnya. Yang ketiga, sistem siklus yang sempurna. Sistem ini menggambarkan suatu keseimbangan yang dinamis dalam suatu sistem ekologi, di mana energi dan limbah telah didaur ulang dan digunakan kembali oleh industri lain dan diproses dalam suatu sistem. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan limbah. Jadi pemanfaatan limbah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu reduce, yang kedua reuse, yang ketiga recycle, dan yang keempat itu recovery. Yang pertama, reduce. Reduce itu dilakukan dengan cara sebisa mungkin melakukan minimalisasi barang atau material yang digunakan. Semakin banyak menggunakan material, maka semakin banyak limbah yang dihasilkan. Yang kedua yaitu reuse. Reuse berarti menggunakan kembali bahan atau material agar tidak menjadi limbah, seperti menggunakan kertas bolak-balik, menggunakan kembali botol bekas minuman menjadi tempat air. Yang ketiga yaitu recycle. Recycle berarti mendaur ulang suatu bahan yang sudah tidak berguna menjadi bahan lain, seperti mengolah sisa kain perca menjadi selimut, kain lap, keset, kaki, dan lain-lain. Yang keempat yaitu recovery. Recovery ini kegiatan pengambilan kembali sebagian material penting dari aliran limbah untuk pemanfaatan ulang dalam proses atau dimanfaatkan untuk proses atau keperluan lain. Adapun studi kasus yang telah kami ambil, yaitu pelanggaran yang dilakukan PT Marimas terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pembangunan PT Marimas memberikan dampak positif berupa kesejahteraan, namun di sisi yang lain juga menimbulkan dampak negatif, yaitu terjadinya kerusakan atau tercemarnya lingkungan hidup. Namun saat ini masih saja terdapat beberapa pihak yang melakukan pencemaran lingkungan hidup. Salah satunya yang dilakukan oleh pabrik PT Marimas di Semarang. Menurut warga, pabrik PT Marimas telah mencemari aliran sungai di sekitar pabrik selama 2-3 tahun terakhir. Pencemaran semakin parah karena saluran pembuangan limbah jebol, yang mana mengakibatkan bau menyengat yang berasal dari pembuangan limbah tersebut. Selain mencemari lingkungan, kini warga kesulitan untuk mencari air bersih karena limbah telah bercampur dengan air sumur. Terakhir yaitu kesimpulan. Pertama, sistem manajemen lingkungan menerapkan sistem manajemen organisasi di mana untuk mengembangkan dan menerapkan sebuah kebijakan tentang lingkungan dan sebagai panduan organisasi untuk mengelola lingkungan. Yang kedua, ISO 14001 merupakan sertifikat standar internasional di mana untuk mengendalikan sebuah sistem manajemen lingkungan perusahaan. Yang ketiga yaitu Life Cycle Assessment atau LCA merupakan metode yang dapat menganalisis atau mengidentifikasi dampak lingkungan total dalam proses pengolahan industri. Yang keempat itu ekologi industri, sistem yang digunakan untuk mengelola aliran energi dan material sehingga diperoleh efisiensi yang tinggi dan juga menghasilkan sedikit polusi. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.